Selamat malam Ovi. Selamat malam kawanan. Al-Mukarram Mustato. So karena izin kan disebut Al-Mukarram teh. Ini kawanan kalau boleh jujur. Ya. Malam hari ini. Saya siapa dulu? Assalamualaikum. Harapan Bapak Ibu. Damai. Terima kasih telah meluangkan waktu datang hari ini ke sini di Dewa Sena Cafe. Dan sebelumnya dari sekian banyak tempat yang sudah saya datangi, ada 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Tempat ini, acara ini adalah acara yang paling proper, yang paling mendekati apa yang saya inginkan. Konsep seperti ini yang paling saya inginkan sepanjang berkeliling. Terima kasih Kang Dipik, I love you. Ya, luar biasa ini. Maksudnya saya dan tim punya cara berkampanye sendiri. Dan memang cara berkampanye seperti ini saya suka, yang tepat dengan segmentasi saya. Jadi hatur nuhun, ini bisa menjadi semacam role model untuk dibawa ke titik-titik lainnya. Ya. Coba-coba. Wilujeng Supi Kamrona. Sunda kan tetep. Bas. Oh. Karena saya ini punya motor, Ronald Surapraja, artis serba bisa dengan harga bersaing. Jadi lo macamnya bersaing harganya. Ya, boleh duduk? Duduk. Aduh ya Allah. Suku kemana ya? Seribuan. Saya takut Kenapa? kan mikrofon ke kamu. Kenapa sih Pak? Takut ngayung. Entah, saya bukan sound system. Saya Suka ada speaker udah. Saya lebih ke gadu listrik kalau siap terus. Bukan dokter Banyol. Siap terkenal Sawios. Biasa di Banyolan kan. Nah, Itu sasak rambut berapa lama? Tadi 2 jam, nanti kita dongkap kadola tabu hiji. Gitu. Soalnya nanti acara mulai tabu 5, nggak usah kula we gitu. Ya. Calon ibu pejabat nih. Gitu ya. Jadi agar siap menghadapi masalah hidup gitu. Siap, Kang Ovi. Tapi Kang Onal, jujur malam hari ini saya nervous sebenarnya. Kenapa? Luar biasa, Kang Onal adalah panutan saya di dunia entertain. Karena siapa yang tidak kenal beliau ya? Saya masih SD aja saya udah dengarkan suara beliau di radio. Jangan membuat saya terlihat. Nggak tua, uzur doang kan? Tapi Kang Onal malam hari ini di talk show with Kang Onal ini kan kan lebih santai sebenarnya. Santai aja sambil makan. Betul. Sambil mau foto, video, maka silakan diposting di sosial media @roknal, ROCKNAL. Tuh di malam ya teman-teman ya. Teman-teman di sebelah kiri ada teman-teman zilenial, boleh disapa. Selamat malam. Saya coba dulu skena, tenang nggak? Ini satu-satunya ya. Saya kasih tahu dulu ini satu-satunya. Nanti wakil gubernur yang skena banget. Skena banget. Wow. Yang lain nggak ngerti lah skena anak Apa ya? Hati-hati. Ngerti? Tuh ada lagi ngerti. Tapi malam hari ini kita akan sedikit membahas dan mengenal lebih jauh dengan Kang Onal. Untuk yang pertama nih, kenapa? Nah, aku ceritain dulu deh story dari Kang Onal sendiri akhirnya terjun ke politik. Oke. Baik, begini ya. Sejarah berulang, yang berbeda hanya peran dan pemerannya. 2 tahun yang lalu, acara seperti ini saya seperti kamu MC-nya. Tapi sekarang saya kesini sebagai calon wakil gubernur. 5 tahun yang lalu saya ada membawa acara ketika
penentuan nomor urut paslon di Pilkada Jawa Barat. Tapi 1 bulan yang lalu saya datang sebagai orang yang ngambil nomor urut. Ya, sejarah berulang, yang berbeda hanya pelaku dan perannya seperti apa. Pertanyaannya adalah kenapa saya masuk ke dalam dunia politik? Exactly. Is that what you mean? Yes. Oke. Bapak Ibu Akang Teteh, saya 25 tahun dalam karir dunia hiburan. Sebuah pekerjaan yang menuntut profesionalisme, ketepatan waktu, kompetensi menghadapi kompetisi. Karena setiap hari yang namanya artis ada muncul baru. Betul. Lebih muda, lebih ganteng, lebih murah. Saya mah nggak mau dibayar murah. Nggak mau. Pengalaman udah panjang. Betul. Ada red card ya. Kalau boleh bercerita, saya mengawali karir itu di radio di Bandung, kemudian masuk TV tahun 2004 acara Extravaganza. Betul. One thing lead to another. Wih. Anak-anak selatan nih ya. Artinya dunia hiburan telah memberikan banyak hal kepada saya. Perjalanan yang menyenangkan, acara TV, radio nomor 1 di Jakarta, bahkan di Indonesia. Saya punya label rekaman, produser juga. Saya punya perusahaan scoring film juga, pernah meraih Piala Citra, ya, MC Istana Negara. Betul. Alhamdulillah. Tapi sekarang udah nggak ada jobnya ya di. Enggak. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Tapi ini kisah nyata. Betul. Kisah nyata, benar sekali. Jadi begini, saya bekerja untuk siapa? Untuk keluarga. Betul. Ketika kita bekerja, misalnya saya Ronald syuting atau Ronald MC, ini surat kontraknya, saya tanda tangan, kerja ditransfer. Yang dapat manfaat siapa? Anak, istri, orang tua, keluarga. Salah nggak? Enggak. Bagus. Kepala keluarga mencari rezeki buat keluarga, salah satu bentuk jihad itu mah. 25 tahun saya kerja profesional, tanda tangan saya mendapatkan manfaat adalah keluarga. Tapi seiring perjalanan waktu, bertambah usia, bertambah kebijaksanaan, bertambah ilmu, bertambah spiritualitas, saya berpikir bahwa sebaik-baiknya manusia dia adalah yang punya manfaat buat masyarakat. Ada dalam keterangan juga. Lalu Pak, gimana anaknya itu Pak? Dapat. Apa? Ulah ditembak itu terlihat bodoh saya. Sebaik-baiknya manusia dia akhirnya punya manfaat buat orang lain. Sehingga satu titik saya bilang, ya Allah, saya mau memperluas manfaat saya buat orang lain. Politik bisa menjadi salah satu caranya. Kenapa? Bayangkan, kalau saya menjadi seorang pejabat publik, tanda tangannya sama. Tanda tangan berubah. Tanda tangannya sama. Tapi jadi apa? Jadi 1000 pesantren, 1000 sekolah, 1000 beasiswa, 1000 kilometer jalan yang di hot mix, 1000 toilet, 1000 posyandu. Tanda tangannya sama. Penerima manfaatnya lebih banyak, ya, manfaatnya lebih luas. Itu motivasi. Tepuk tangan dulu dong untuk modal. Kalau kita sebagai MC tanda tangan kontrak dibayar selesai. Yang dampaknya cuma istri, anak, sama orang tua. Ya. Kalau sekarang jadi seorang pejabat dan punya wewenang lebih luas lagi, manfaatnya untuk 1000 anak yatim. Misalnya gitu. Untuk masyarakat lebih luas lagi. buat Jawa Barat manfaatnya. Kenapa? Karena sesimpel saya mau menjadikan perjalanan saya di politik ini sebagai ladang ibadah dari pahala. Sesimpel itu. Saya mau meninggalkan legacy, warisan bahwa pernah ada pemimpin Jawa Barat, bahkan mungkin pemimpin Indonesia yang namanya Ronald Surapraja, yang dikenal baik dengan rakyat, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Saya pengen pulang bawa bekal yang baik, paling banyak buat pulang nanti. Ini mohon maaf ya, mungkin banyak orang bilang saya orangnya heureuy, memang heureuy. Tapi ada satu momen ketika usia 40,
saya menjadi makhluk spiritual yang lebih dalam lagi. Ya mungkin seiring usia kali ya. Life begin at foreplay kan? At foreplay. 40. Ketika usia 40 saya mengalami percepatan akselerasi spiritual bahwa ya udah, dunia mau sampai kapan kamu akan kejar dengan pernah ada beresnya. Sok siapkan buat nanti pulang. Kenapa saya memilih politik? Karena politik bisa menjadi salah satu cara saya berbuat manfaat buat orang lain. Meskipun ada anggapan politik itu kotor, politik itu jahat, kan orang membersihkan. Tidak ada yang baik juga di politik, banyak. Jangan anti politik, jangan tidak suka dengan politik. Apalagi buat anak muda, zilenial yang di atas ya, jangan pernah anti sama politik. Kenapa? Karena semua keputusan di negara ini adalah hasil politik. Semuanya adalah hasil keputusan politik. Baju yang kalian pakai, air yang kita minum, listrik yang kita nikmati, dan bebas ngobrol di tempat ini adalah keputusan politik. Jangan anti politik. Ya, ini yang perlu diedukasi sebenarnya kan teman-teman milenial, zilenial, mungkin kalau apa kan masih SMP sekarang ya kan ya. Zilenial ini banyak banget yang skeptis tentang dunia politik. Nah ini perlu diedukasi lebih tepat lagi. Tadi sudah dibilang bahwa kita bisa minum, bisa nongkrong, ada lampu, ada light, semua hasil dari politik, betul ya kan ya? Keputusan politik semuanya. Yes. Bung Karno memulai karir politik di usia 19 tahun. Masih sangat-sangat muda. Betul. Hasilnya apa? Dia bisa membawa negara ini merdeka. Gitu. Betul. Iya. Jangan anti politik ya teman-teman ya. Yes. Nah, untuk Kang Munal sendiri tadi kan alasannya sudah jelas ya. Nah, respon atau reaksi dari orang terdekat, keluarga, orang tua kan kemarin ada PT yang bikin saya juga berjujur air mata ya. Yang akhirnya minta doa dan restu kepada kedua orang tua. Orang-orang sekitar seperti prediksi, mungkin Kondre ada wejangan-wejangan atau anything else gitu, silakan bagaimana reaksi dan juga respon dari orang terdekat. Kalau misalnya mau berpikir kenyamanan hidup, mendingan jadi artis. Enak jadi artis Pak. Oh gitu Pak, saya belum sih. Gede duitnya. Oh gede duitnya. Serius. Dan ketika jadi artis kita hanya mikirin diri sendiri aja, nggak usah mikirin orang lain. Oh iya. Kata-kata begitu salah? Betul. Nah. Lalu saya tinggalkan dunia, tidak tinggalkan lah ya. Saya hiatus vakum. Apa? Hiatus sama vakum gitu nggak? Ya, jadi saya berhenti dulu dari dunia hiburan. Karena saya punya nilai yang saya yakini. Saya punya cita-cita yang saya yakini bisa bermanfaat buat orang lain. Dukungan pertama tentu dari orang tua. Yes. Wajib. Karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Simple. Saya hanya butuh dua sebetulnya, ridhonya Allah sama ridhonya orang tua, beres semua. Nah, satu lagi, dalam perjalanan politik meriah sekali ya. Di Jawa Barat, Partai PDI Perjuangan tidak ada teman koalisi. Saya dan Pak JJ berjalan sendiri, Partai PDI Perjuangan di Jawa Barat sendiri. Tahu apa? Takut enggak? Kenapa? Karena kami memilih berkoalisi dengan rakyat. Ya. Koalisi dengan rakyat akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan koalisi dengan partai manapun. Jadi menjadi seorang pemimpin itu ya syaratnya itu ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya rakyat. Beres, nggak ada yang saya takut. Dukungan dari teman-teman selebriti sampai hari ini di Instagram saya, ya di Instagram saya tidak ada satupun dukungan dari teman-teman artis. Secara kalau di sosial media, Secara terbuka tidak ada. no. Tapi secara personality Banyak. oh, kenapa? Karena tidak semua berani menyatakan keberpihakannya kepada Partai PDI Perjuangan. Karena Partai PDI Perjuangan saat ini sedang berseberangan dengan rezim yang baru saja turun.
Kalau mencari kenyamanan, artis mending merapat ke kekuasaan, kerjaan banyak. Saya malah meninggalkan itu. Salah nggak mereka? Enggak. Bahkan ada tokoh besar selebriti Indonesia yang sekarang juga masuk ke kabinet. Dia bilang, Kang punten, saya nggak bisa bantu akang. Kunaon? Akang merah. Akang merah. Oke. So akang mau pindah kemana? Mau pindah ke kuning, saya ketemuin sama ketuanya. Mau pindah ke yang itu, saya ketemuin sama ketuanya. Tidak, saya tetap akan di merah. Meskipun dalam tanda kutip resikonya, yaitu banyak hambatan-hambatan dan tantangan dalam dunia hiburan ketika pekerjaan banyak yang des gitu. Hey, ada kata perjuangan dalam kata Partai PD Perjuangan. Itulah pengorbanan saya. Saya tinggal kenyamanan untuk sebuah cita-cita yang insya Allah saya yakin akan tercapai. Tapi tadi yang disampaikan oleh Kang Onal ya, tadi melibatkan Allah, doa orang tua. Apakah ini salah satu doa yang akan panjatkan dan sama Allah ternyata diijabah jadi calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat? Gini pernah. 30 tahun yang lalu saat saya SMA, saya SMA 5 Bandung, naik angkot ke Cimahi, naiknya di viaduk kalau di Bandung. 30 tahun yang lalu kalau saya nyetok angkot, saya suka lewat kantor wali kota Bandung. Saya bilang ke teman-teman saya, baru dah tinggali, kurangnya bakal ngantor di dia jadi wali kota Bandung. Asal ucap ada deh. Asal ucap tapi somehow yakin, orang mah. Oke. Tinggali urangnya bakal jadi wali kota Bandung, tinggali. 30 tahun yang lalu sudah terucap. Kata adalah doa, katanya begitu. Betul, ada. Dan memang saya di awal tahun daftar sebagai calon wali kota Bandung. Karena memang cita-cita dari dulu, saya lahir di Bandung, besar di Bandung, kuliah di Bandung. Ya udah, kalau misalnya mau membaktikan hidup buat di mana? Ada di Bandung Belawe. Saya di Bandung ikutan kontestasi wali kota Bandung, udah banyak reklame, poster, sosialisasi. Bahkan dibikin konten gitu ya, Betul. Tapi dinamika politik membuat saya tidak bisa melanjutkan perjuangan saya di kontestasi Pilwalkot Bandung. Politik namanya juga ada persaingan dan kompetisi. Tanggal 26 Agustus surat rekom tidak turun ke saya, tapi turun ke yang lain. Saya ke DPP, Kang Pipik ngambil berkas dan terjadi lain. Baik namatkan kuliah, saya lagi S2, lanjut ke S3, harusnya udah bisa ambil semester 1 S3 ini sekarang. Cuma kepala saya udah pusing pisan. Terjadi saya berkas. Saya ingat Mas Tommy admin, Kang ini berkasnya jangan keluar ya. Siapa lu keluar cepet. Saya ngambil berkas karena nggak jadi. Saya sebelum masuk mobil saya bilang gini, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas dengan semua ketetapanmu. Jika ini bukan yang terbaik buat aku ridho. Mas, hatur nuhun, terima kasih. Aku yakin engkau yang akan memberikan yang terbaik buat saya. Saya udah baca itu, nggak jadi. Enak makan dulu, wah ngenah sarai, ngenah tidur, ngenah memotoran dulu. Oh gitu. Udah diangkat bebannya. Jadi wali kota kurang. Oke, kita MC lagi, kita syuting lagi. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis Allah menakdirkan saya menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat. Dalam 3 hari, yes. Mungkin Allah teh berpikir kieu, Jang Ronald mana mah lain di dieu. Ketika kamu sedang merasa beruntung, disitulah doa ibumu sedang dikabulkan. Saya percaya itu. Jadi tidak ada satupun kejadian dalam hidup saya yang bukan digerakkan oleh Allah, kata saya. Dan saya mah kata kasarnya wayang ya saya.
Betul. Saya mah hambanya, mana lo mangan nggak ikut aja saya Pak. Mentaan di badan lebih gitu Tak, namanya. tak. Masya Allah. Itu kisah nyata benar. Bahkan ketika kemarin saya haji depan Ka'bah hari Arafah, Allah pengen jadi wali kota Bandung, Allah pengen jadi wali kota Bandung. Itu dikabul, Allah kan. Kemarin mau wakil gubernur cina. Artinya apa? Ya mungkin Allah merasa saya mampu mengemban amanah yang super berat ini. Amin, Allahumma amin. Akan teteh punten ya, baru calon aja udah berat Pak. Iya. Baru calon udah berat. 27 kota kabupaten harus dikeliling dalam waktu 2 bulan. Beres. Ini ya, ketika saya kemarin bertanggung jawab hanya untuk keluarga saya, tiba-tiba kalau Allah mengizinkan saya jadi wakil gubernur, saya ujung-ujung harus bertanggung jawab kepada 50 juta orang. Masya Allah. Siapa saya? Siapa? Saurang tanggung jawab. Pemimpin adalah salah satu yang akan dihisab pertama kali, betul? Betul. Kalau pemimpin yang adil, maka lajeng langsung ke surga dengan para wali, para syuhada. Tapi bayangkan ya, ada satu warga Jawa Barat aja yang tidak bisa makan syahar nanggung pemimpin. Ada satu anak tidak bisa mengambil ijazah sekolah karena tidak punya uang orang tuanya. Siapa yang dihisab? Siapa yang bertanggung jawab? Pemimpinnya. Berat. Tapi Allah yang memperjalankan saya yakin Allah yang akan membukakan jalan. Gitu. Berat kan? Mau jadi wakil gubernur? Dikasih ke saya sok, hari mampu mah. Benar. Kebayang ujung-ujung Allah jadi Jawa Barat iya. Kegamangan itu bertahan sekitar 1 hari. Setelah itu dikuatkan lagi oleh guru-guru saya. Kenapa diangkat? Karena kamu mampu sekali berjuang. Bismillah. Gitu. Wah. Agar nanti saya editing teman-teman dulu teman-teman. Ini sisi lain dari Kang Onal ya. Biasa kali mau motoran kemana gitu. Jadi si Elbolet putih, saya ini serius gitu kan. Saya merinding kan semua. Kurang juri kan tuh. Lain, maksudnya tinggal penyampaian kan tadi ini kasih mah juara. Ya makanya mungkin dalam dunia hiburan juga banyak perubahan yang saya alami ya. Kalau misalnya kamu lihat juga udah tidak terlalu banyak bercanda dan berdiri saya juga. Yes. Ya prediksi juga saya banyak diam sebetulnya. Ya mungkin Allah sedang mempersiapkan saya untuk baru kehidupan. Masya Allah, baik. Nah, yang bikin saya penasaran adalah sebenarnya Kang Bapak ya, Kang JJ sendiri ya, itu sosok seperti apa sih di mata Kang Onal sendiri? Sebagai nanti kan pendampingnya. Iya. Pak JJ, mana ada tadi? Pak JJ Wiradinata, beliau adalah orang yang lengkap karirnya. Anggota DPRD Ciamis, Ketua DPRD Ciamis, Wakil Bupati Ciamis, dan masih menjabat sebagai Bupati Pangandaran. Lengkap banget Bapak. Ya. Bapak adalah sosok figur birokrat yang hatam. Betul. Pemerintahan, legislatif pernah, eksekutif pernah. Disandingkan dengan saya, Sedikit bertolak belakang berarti. Apa gimana? sangat bertolak belakang gitu. Ketika ada orang yang bilang JJ Ronald adalah pasangan panik, Partai PDI Perjuangan panik, ada yang anggap gitu ya. Wah, pasangan heureuy daripada eueuh ieu mah. Coba kita lihat. Biarkan orang lain berpikir seperti itu. Karena kalau kami melihat ini adalah bentuk kejeniusan dan strategi dari Ibu Ketua Umum. Tepuk tangan dong. Strategi jangan ya. Strategi. Apa lu?
bapak anak, guru murid, senior junior. Dua orang yang akan saling melengkapi, dua orang yang akan menjadi representasi demografi rakyat Jawa Barat. Biarkan Pak JJ dengan caranya, dengan gayanya, saya dengan gaya saya. Bapak suka bilang gini, Kang Ronald, Bapak mah politisi kampung, Bapak mah di kampung, dan Bapak mah nelayan. Bapak itu nelayan. Oke. Jadi biarkan Bapak berkeliling di kota-kota kecil, kampung-kampung, desa, dusun, petani, nelayan, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu segmennya Bapak. Anak muda, milenial, zilenial, geng motor, saya diwakilan. Bukan lagi sebuah strategi. Bukan Bapak nggak bisa ngobrol jeng anak muda, saya lebih pas. Bukan saya bisa ngobrol jeng ibu-ibu, bapak-bapak nelayan petani, Bapak lebih cocok. Udah ujuk-ujuk si Bapak ngobrol jeng anak muda. Bapak mendengarkan Hindia enggak? Bapak mendengarkan Ziva Magnolia? Itu apa sih Bapak? Ngerti kan? Ngerti. Ini adalah sosok yang menjadi representasi warga Jawa Barat. Makanya sejak visual pun sudah dipikirkan. Ini adalah foto yang bisa dilihat di seantero Jawa Barat, dan foto ini juga yang akan ada di kertas suara. Bapak dengan gaya Bapak gitu, kumis tipis, bener serius, orang mau cengos nah. Ngerti ya? Ngerti. Gitu. Yes. Saya dengan gaya saya, iya kampanye nih. Gaya kurang, weh. Karena kebetulan barusan habis datang Sabsus, biasanya pakai baju band berat deh. Iya. Biasanya pakai kaos aja gitu. Iya, Jadi iya. biarkan dua orang ini menjadi representasi warga Jawa Barat. Yang tua, aduh, meni sesek kasih bapaknya, cenanya meni senyum simpati. Yang anak muda, gila, Kang Ronald gue banget. Kita. Ini juga terkait dengan Kang Tripik ya. Maksudnya aku izin Pak, nanti gimana kostumnya? Santai kita mah. Kamu nama ada gaul, skena banget gitu. Oke kan dia kan kayak atribut ininya, maksudnya ketindikan gitu, baju. Oke dah, itu mah siap. Gak masalah. Itu masalah kan? Udah cuman casing. Bener. KTP Jawa Barat. Jawa Barat. Di BLH kan saya. Alhamdulillah, masya Allah. Siap. Nah, tadi kan memang sosok yang sangat spesial ya dari Kang Jiji sendiri. Ya, jadi salah satu strategi juga oleh Ibu Ketua Umum ya, bahwa ini adalah segmennya untuk yang Kang Jiji sudah ada, dan saya pun sebenarnya ini ngobrol senyaman ini sama Kang Ronald. Jadi yang saya baru tahu belakangan. Ini bukan pasangan panik. Kenapa? Karena nama saya dan Pak JJ sudah ada di meja Ibu Ketua Umum selama ini. Dan satu-satunya pasangan yang ditulis tangan langsung oleh Ibu Megawati hanya JJ dan Ronald. Spesial. Yes. Ketika yang lain Ketika yang lain, kami dikumpulkan kemarin di Batu Tulis, Istana Batu Tulis, dapat briefing dari Ibu dari DPP, kepala daerah buat provinsi, buat bupati, wali kota. Pak Hasto, sekjen kami bilang gini, ketika yang lain bekerja mencari rekomendasi, hanya Jawa Barat yang mendapatkan penugasan langsung dari Ketua Umum. Wih, menyala akangku. Iya, karena udah jalan Allah ini mah. Bapak dan saya udah yang udah kan ini mah Allah yang ngaturin. Gitu. Oke, ini kan sangat optimis ya Kang ya. Bahkan lebih ke yakin, aku yakin sekali. Ya. Apa hal yang membuat ini tuh jadi yakin banget buat Kang Ona? Kalau kita melihat survei paling kecil. Yes. Karena surveinya dilakukan di hari kedua setelah kami diangkat. Yang lain sudah Setahun, 2 tahun yang lalu. Gak apa-apa. Yes. Survei itu hanya menangkap kejadian di sebuah kurun waktu tertentu saja. Betul. Kenapa kami optimis? Kalau kami nggak optimis, siapa yang mau optimis?
harus dari kitanya. Dan survei yang paling menentukan adalah survei yang akan dilakukan tanggal 27 November nanti. Masih ada waktu. Artinya apa? Tertinggal, iya. Cara mengejarnya adalah kita harus extra effort, going an extra miles, berkeliling lebih banyak dibandingkan dengan paslon yang lain, ketemu rakyat lebih banyak dibandingkan dengan paslon yang lain, punya program lebih baik dibandingkan dengan paslon yang lain. Dan sekali lagi, Allah Maha membolak-balikkan hati. Ya, manusia mah cuma ikhtiar berusaha, menang mah kumaha Allah. Nah, gitu saya. Ya karena udah minta yang Allah, saya mau dipercaya, saya pengen menang. Oke, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Yes. Nah tadi kan visinya sudah ini ya, tadi alasannya sudah cukup yakin dan juga optimis sekali. Tapi mungkin jadi satu hal yang jadi pertanyaan kita adalah apa sih visi dan misi dari pasangan Kang JJ dan Kang Ronald sendiri? Kang Bro? Ya, kami punya slogan Jabar untuk semua. Itu sana tuh. Oh iya. Oh iya, depan. Jadi slogan kami adalah Jabar untuk semua karena Jawa Barat ini adalah sebuah provinsi yang heterogen sekali. Ya. Jabar untuk semua jadi artinya siapapun dia, apapun etnisnya, apapun agama dan keyakinannya, apapun profesinya, berapapun usianya, selama KTP-nya Jawa Barat kami akan perjuangkan haknya. Jabar untuk semua, bukan hanya milik segolongan saja. Ya, visinya adalah membangun Jawa Barat yang adil, makmur, lestari dan berkeadaban. Adil. Ya, tugas pemerintah mah harus berbuat adil, adil yang proporsional. Karena banyak anggapan pemerintah Jawa Barat masih terlalu Bandung sentris. Yes. Bandung maju, Sumedang juga harus maju. Bandung maju, Karawang juga harus maju. Kualitas pendidikan di Bandung bagus, di Karawang juga harus bagus. Adil, sesuai proporsinya. Kenapa Bandung lebih banyak? Yang pertama, ibu kota provinsi. Yang kedua, kemampuan finansialnya memang lebih banyak. Apa-apa, lebih maju dari ibu kota. Tapi yang terlalu jauh, kita dekatkan ketimpangan itu gitu loh. Jangan terlalu jauh, berarti. Jangan terlalu jauh. Keadilan. Yang kedua, makmur. Ketika kami berkeliling, jawabannya, Bapak Ibu sudah merasakan keadilan? Belum. Sudah merasakan kemakmuran? Belum. Program-program dari gubernur sebelumnya bagus. Cuman PR-nya adalah pemerataan. Kami tidak serta-merta menjadi pemimpin Jawa Barat yang langsung bilang kami paling bagus, yang dulu jelek semua. Tidak. Yang bagus mah bagus aja, akui. Program yang bagus jalankan, terusin aja bagus man. Yang kurang-kurangnya kita perbaiki, salah satunya adalah soal pemerataan. Pemerataan di tingkat daerah ya? Iya, pemerataan. Dan Bapak sering bilang gini, karena Bapak teh bupati, tapi ketemu gubernur manis susah. Oke. Bupati loh, ketemu gubernur susah. Lu gak kemana gubernur? Ke Jakarta. Nanti ketika kita sudah di gedung sate, kita nggak boleh begitu ya. Betul. Komunikasi gubernur dan bupati wali kota harus sangat baik. Ya. Kita banyak birokrasi yang berbelit-belit sehingga program nggak jalan dengan semestinya. Kita akan pangkas seperti itu ya. Siap Bapak. Ya. Mewujudkan Jawa Barat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Lestari. Investor datang bagus-bagus, tapi pastikan kelestarian alamnya juga dong. Budaya Barat masuk, ya kita nggak bisa lawan. Tapi lestarikan juga nilai dan budaya leluhur kita dong. Ya kan? Betul. Lestari ini bukan hanya soal fisik alamnya, tapi juga pemikiran kita, budi pekerti kita. Kan sudah banyak yang hilang ya sekarang ya. Betul.
Dan yang terakhir adalah berkeadaban. Karena puncak tertinggi dari sebuah bangsa adalah peradaban. Adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Iya, peradaban sebelum ilmu. Karena majunya sebuah bangsa dilihat dari peradabannya. Ini kan akhirnya kan kemana-mana ya peradaban. Betul. Apakah kita layak disebut sebagai provinsi yang maju? Mungkin layak, tapi apakah kita layak disebut sebagai provinsi yang punya adab yang baik? Belum tentu. Jadi bukan hanya soal hardware, tapi juga software manusianya kita. Ya. Mau juga masyarakat yang adil, makmur, lestari dan berkeadaban. Masya Allah. Itu visi dan misi dari Kang Ronald. Kalau misi itu detail banyak. Banyak ya. Korea. Nanti lagi aja. Nanti lagi. Baca aja. Ngobrol sama saya. Kalau misi-misi bisa detail ini. Ya, siap. Cek. Aman kan? Aman. Oke, baik. Jadi sejauh ini Kang Onal sendiri sudah kemana saja untuk di daerah Jawa Barat sendiri? Sudah kemana-mana. Oh baik. Kemarin 2 hari yang lalu saya masih di minggu ini ya. Seminggu kemarin saya Tasik, Sumedang, Kuningan, Majalengka, Cirebon, balik lagi Majalengka. Kemarin tadi pagi saya masih di Bandung, sekarang tadi ke Bekasi dulu, sekarang ke Karawang, besok ke Jakarta sebentar, Selasa Pangandaran, Rabu Pangandaran, Kamis Garut, Jumat Pangandaran lagi, 1 minggu keliling Bandung Raya lagi. Oke. Sesibuk itu sekarang ya? Ush, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi dari semua daerah tadi sebenarnya fokus isu yang timbul dari setiap daerah yang Kang Onal kunjungi itu apa kan? Yang paling banyak memang soal yang pertama pengangguran, lapangan pekerjaan, pendidikan yang tidak merata, kesejahteraan, daya beli menurun, sama infrastruktur. Di situ banyak kan? Itu yang menjadi isu dari setiap daerah fokusnya. Ya, karena saya dan Bapak turun ke lapangan. Saya selalu bilang, saya mau menjadi pemimpin yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tepuk tangan dong. Biasanya pemimpin makan sok ngomong terus. Padahal di hadapunana teh ngadengkeun atau mungkin ngadumel ngomong naon sih. Saya dan Bapak ingin menjadi pemimpin yang lebih banyak mendengar. Jadi kalau ketemu teh gini, sok siapa ngomong sedikit. Sok ayana nyari sok abdi ditampung. Karena sebaik-baiknya pembicara adalah pendengar yang baik. Sebaik-baiknya pemimpin dia adalah bisa mendengar isi hati rakyat. Masya Allah. Tapi sebelum nanti masuk ke sesi untuk pertanyaan saya yang terakhir kan, rekaman? Saya mau menarik diri dulu. Nanti akan ada yang menarik diri untuk stand up komedi malam hari khusus Kang Ronald. Baik, saya akan izin turun minum dulu untuk menarik diri dan untuk menyampaikan materi stand up komedinya. Kami persilakan dan berikan tepuk tangan.